Baik, terima kasih. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam semuanya yang ada di sini. Kembali lagi dengan saya, Karina Farhadina, sebagai dosen MK Statistika. Nah, di sini saya akan saya akan memberikan video pembelajaran tentang tutorial cara menganalisis dengan menggunakan metode uji Z statistika. Nah, untuk kemarin itu kan kita sudah membahas tentang uji T statistika. Ada dua contoh kasus ya, ada kasus yang pertama, kemudian ada kasus yang kedua. Nah, untuk kali ini itu saya akan mentutorialkan atau memberikan video pembelajaran ke kalian itu berupa video pembelajaran tentang uji Z statistika. Nah, untuk video kemarin kan di akhir video, kalau kalian sudah menonton, itu kan saya sudah membicarakan tentang kapan sih kita menggunakan uji Z statistika dan juga kapan kita menggunakan uji T statistika. Nah, kita lihat nih dari ciri-ciri soal yang diberikan dosen ataupun penelitian yang akan kita teliti gitu. Misal di situ kalau misalnya menggunakan uji Z itu berarti menggunakan rata-rata dua varian, yaitu sampel dan populasi. Nah, kalau misalnya diketahui tuh rata-rata sampel dan juga rata-rata populasi, ada kata-kata populasinya, berarti oh dia menggunakan uji Z statistika. Tapi kalau menggunakan uji T statistika itu hanya ada di dua parameter yang saling berhubungan. Nah, di dua parameter ini itu merupakan parameter independen ya. Jadi berhubungan antara satu sama lain gitu. Nah, untuk uji Z itu kan kita udah tahu nih ciri-cirinya apa. Nah, ciri-cirinya itu kan tadi menggunakan sampel dan juga menggunakan populasi. Nah, di sini saya masih sama ya menggunakan Excel sebagai bantuan untuk menganalisis data tersebut gitu. Nah, sekarang kita share screen ya. Share screen. Nah, di sini itu ada dua contoh kasus. Jadi kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kemudian untuk kasus yang pertama itu adalah seorang peneliti ingin mengetahui apakah perusahaan pembuat pakan ikan rata-rata masih tetap memproduksi 30 pieces pakan per harinya atau lebih kecil dari itu. Nah, data-data yang sebelumnya sudah ada itu diketahui bahwa standar defisiasinya adalah 25. Kemudian sebagai alat penguji diambil sampel penelitian sebanyak 100. Nah, diperoleh rata-rata produksi pakan ikan yaitu 27 pieces. Apakah nilai tersebut itu masih dapat diterima sehingga produksi pakan ikan 30 pieces per harinya itu dapat terus berlanjut? Nah, ini kan uji dengan menggunakan taraf nyata 1%. Nah, taraf nyata itu kan sama aja dengan derajat kepercayaan. Jadi derajat kepercayaan dari 1% itu adalah 99% gitu ya. Nah, kemudian ini kenapa sih 1%? 1% itu adalah derajat keeroran atau derajat error gitu. Jadi semakin tinggi derajat kepercayaan, maka data yang dihasilkan itu akan akurat gitu. Nah, sekarang kita langsung coba menghitung ya. Jadi ini diketahui, ini sudah saya tulis, diketahui X bar. Jadi X barnya, X bar itu adalah rata-rata data sampel. Nah, di sini rata-rata data sampelnya berapa? Rata-rata data sampel itu adalah 27, ya kan? Karena ini sampelnya adalah 27, berarti 27. Kemudian mu itu adalah rata-rata data populasi. Nah, di sini kan sudah diketahui ya, kalau perusahaan pembuat pakan ikan itu rata-rata masih tetap memproduksi sebanyak 30 pieces. Berarti otomatis mu-nya atau rata-rata data populasi itu adalah 30 ya. Kemudian standar defisiasi. Nah, di sini standar defisiasinya kan sudah diketahui, ya kan? Standar udah diketahui itu ada 25. Kita tulis aja 25. Kemudian N itu adalah jumlah sampel.
Jadi jumlah sampelnya itu ada berapa? Tadi kan ini rata-rata ya, rata-rata produksi ada 27 sama 30. Nah, kalau sampelnya itu adalah 100. Jadi kita langsung tulis 100. Nah, kemudian kita hitung dulu nih. Z hitungnya itu adalah berapa? Nah, karena kemarin yang uji T statistika itu kita bisa menghitung uji T itu menggunakan Excel. Kalau yang di Excel uji Z itu saya masih belum mengetahui ya apakah ada, tapi kita langsung menggunakan manual aja, langsung menggunakan Excel-nya aja ya. Jadi uji Z statistika, uji Z hitungnya itu rumusnya sudah saya letakkan di sini. Itu ya, berarti kita langsung saja sama dengan dalam kurung ya, jangan lupa X bar adalah 27 dikurangi dengan mu. Mu-nya adalah 30. Kemudian kurung tutup dibagi dengan kurung buka lagi. Standar deviasi. Standar deviasinya adalah 25. Kemudian dibagi dengan akar N. Akar N itu kemarin apa? Ya, SQRT ya. SQRT 100. Berarti 100 kurung tutup lagi. Nah, ini adalah uji Z hitungnya. Berarti Z hitungnya itu adalah minus 1,2. Nah, sekarang kita masuk ke Z tabel. Jadi Z tabel dengan T tabel itu berbeda ya. Kalau T tabel kemarin itu kita hanya melihat sampelnya berapa, tinggal dikurangi dengan 1 ya kan. Jadi ada DF, kemudian di atasnya itu di bagian vertikal ada DF, di bagian horizontal itu ada derajat kepercayaan atau tingkat error gitu ya. Nah, kalau di uji Z itu agak beda. Jadi kalau kita hitung dulu ya Z tabelnya. Jadi kita tulis dulu daerah penerimaan H0. Nah, ini kan tingkat erorannya itu adalah 1%. 1% kalau didesimalkan itu adalah 0, berapa? 0,1 ya kan? 0,0 1 ya kan, dengan selang kepercayaannya itu adalah 99%. Nah, ini adalah yang didesimalkan itu 0,01. Kalau diuji Z, di Z tabel ya, 1 dikurangi dengan desimalnya ini, jadi tingkat keerorannya ini dikurangi dengan 0,01. Kenapa kok harus 1 dikurangi 0,01? Karena 1 ini itu diibaratkan dengan satu kurva yang ada di gambar ini. Jadi ini adalah kurva uji Z. Nah, ini itu digambarkan sebagai satu daerah. Makanya 1 dikurangi 0,01. Berarti kan 0,99. Nah, kalau 0,99 sekarang kita bagi ke dua sisi ya. Bagi ke dua sisi. Jadi seperti yang digambar ini saya sudah bagi, saya tarik garis tengah dulu sebagai distribusi normal. Jadi di sini ada 0. Kemudian 0,99 itu kita bagi dua bagian, itu jadi 0,5 ditambah dengan 0,49. Ya kan? Nah, di sini ada dua daerah. 0,5 dan 0,49. Ini adalah daerah penerimaan dari H0. Nah, daerah penolakan itu kita arsir dulu. Kira-kira daerah penolakan itu ada di sini. Dengan tingkat keeroran itu adalah 0,01. Nah, dari kedua ini karena 0,5 itu adalah distribusi tengah, maka yang diambil itu adalah 0,49. Nah, sekarang diingat-ingat, 0,49 itu yang kita cari di 0,49. Sekarang kita ke tabel Z ya.
Sekarang kita beralih ke tabel Z. Nah, ini adalah tabel Z yang sudah saya download ya di Google tentunya. Jadi tadi diingat-ingat 0,49. Kalau kemarin tabel T, kalau kalian masih ingat, itu kan di sini ada DF ya, secara vertikal itu ada DF. DF itu sebagai sampel, diibaratkan sebagai sampel. Kalau sampelnya misal 10, berarti dikurangi dengan 1, artinya di sini adalah 9. Kemudian di sini itu sama ya, ini juga tingkat keeroran. Jadi atau yang disebut sebagai derajat kepercayaan. Jadi tingkat errornya itu sama di sini. Nah, kita cara melihat tabel Z itu tadi masih ingat 0,49 ya. 0,49 karena dibagi menjadi dua sisi, 0,5 dan 0,49. Nah, kira-kira yang di sini, nilai di sini yang 0,49 itu yang mana? Ya, kita cari dulu 0,49. Nah, ternyata ini 0,49. Ini juga ada 0,49, tapi ini belakangnya lebih besar dari 20. Jadi yang kita ambil adalah yang paling mendekati, berarti kan 20. Nah, ini kita lingkari dulu nih. Kita lingkari dulu di sini. Kemudian kita tarik garis. Nah, ke sini itu berapa? Oh, ternyata minus 0,0. Kemudian kita tarik lagi ke atas. Kita tarik ke atas, ini berapa sih? Oh, 0,02. Berarti cara ngitungnya itu adalah minus 0,0 ditambah dengan 0,02. Positif ya. Jadi cara ngitungnya tadi minus 0,0 ditambah dengan 0,02. Gitu. 0, ya kita stop dulu. Kemudian kita kembali lagi ke Excel. Kita kembali lagi ke Excel. Jadi ternyata nilai Z hitung ya, nilai Z tabel itu adalah minus 0,0 ditambah dengan 0,2. Berarti hasilnya adalah 0,2 ya. Ini sudah. Berarti hasilnya 0,2. Nah, sekarang tulis nih di sini. Hasilnya adalah 0,2. Nah, kira-kira minus 1,2 dengan 0,2 itu gedean mana? Berarti kan gedean Z tabel, ya kan? Berarti ini menerima H0, ya kan? Menerima H0. Berarti Z hitungnya itu adalah minus 1,2, itu dia lebih kecil dari 0,2. Artinya dia menerima H0. Nah, kemudian kira-kira kesimpulannya apa nih? Ya, kira-kira kira-kira kesimpulannya apa? Berarti kan kesimpulan berarti ini ya. Di sini kan pertanyaannya kan apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga produksi pakan ikan 30 pieces per harinya itu bisa terus dilakukan gitu kan. Berarti produksi, kesimpulannya adalah produksi pakan ikan sejumlah 30 pieces setiap harinya dapat diterima sehingga perusahaan tersebut bisa terus memproduksi pakan setiap harinya. Nah, berarti kesimpulannya adalah produksi pakan ikan sejumlah 30 biji setiap harinya itu dapat diterima, sehingga perusahaan tersebut bisa terus memproduksi pakan setiap harinya. Berarti dia
ada di daerah sini ya, daerah penerimaan H0 gitu. Ya, kemudian kita berlanjut ke contoh kasus yang kedua. Nah, contoh kasus yang kedua ini soalnya itu adalah apabila peneliti tidak mengetahui standar defisiasi populasi, namun rata-rata populasi adalah 200 mg per liter, serta hanya mengambil 25 sampel ikan mas yang sakit. Didapatkan rata-rata sampel sebesar 220 mg per liter dengan standar defisiasi 63 mg dengan derajat kepercayaan 95%. Peneliti ingin menguji apakah kadar hemoglobin ikan dewasa normal itu sama dengan ikan yang sakit. Nah, kalau sesuai dengan literatur atau sesuai jurnal kan ini nggak sama gitu ya. Nah, tapi gimana nih cara mengujinya? Gimana sih kalau misalnya literatur kan memang literatur. Cuma kan biar lebih akurat itu kita uji dengan statistika gitu. Kita lanjut ya menguji. Jadi X-bar-nya adalah rata-rata data sampel. Jadi rata-rata data sampel itu adalah 220 ya. Kita tulis 220. Kemudian mu-nya itu adalah rata-rata data populasi. Rata-rata data populasi itu adalah 200. Kita tulis 200. Kemudian standar defisiasinya itu adalah 63 mg. Loh, tapi kan ini standar defisiasi sampel, bukan standar defisiasi populasi gitu. Tapi di sini kalau misalnya standar defisiasi populasi tidak diketahui dan hanya diketahui standar defisiasi sampel, maka yang dipakai adalah standar defisiasi sampel. Tapi kalau kedua standar defisiasi ada, baik sampel maupun populasi, maka yang dipakai adalah populasi. Nah, berarti ini adalah 63 ya. Kemudian N-nya itu adalah 25 karena sampelnya ada 25. Ya kan? Sekarang kita uji Z tabelnya dulu. Jadi uji Z hitung ya. Uji Z hitung sama rumusnya. Sama rumusnya dengan yang tadi, kita langsung masukkan aja sama dengan X bar dikurangi dengan mu, kemudian kurung tutup, dibagi dengan buka kurung lagi. Standar defisiasi adalah 63, dibagi dengan SQRT 25. Ya, kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi. Nah, ini adalah nilainya. Jadi nilai uji Z hitung itu adalah 1,59. Nah, sekarang kita ke Z tabel nih. Z tabel. Nah, Z tabel sama kayak yang tadi. Bedanya, kalau yang tadi itu derajat kepercayaannya itu adalah 99% atau tingkat keerorannya itu adalah 1%. Nah, kalau di sini itu tingkat keerorannya itu adalah 5%. Nah, 5% kalau didesimalkan berarti 0,05. Berarti kita tulis dulu daerah penerimaan H0 ya. Daerah penerimaan H0 berarti kita tulis utuhnya dulu ya kan. 1 dikurangi dengan tadi 5%, jadi tingkat keerorannya 5% itu didesimalkan menjadi 0,05. Berarti ini adalah 0,95. Nah, 0,95 ini kita bagi ke dua sisi gitu. Sekarang kita tulis dulu nih di daerah penolakan. Nah, ternyata daerah penolakan itu ada di sini dengan selang dengan tingkat keerorannya itu adalah 0,05. Jadi kita tarik garis tengah tetap ya di distribusi normal itu kita tulis 0. Kemudian di sini ada kedua sisi kita sama 0,95 itu sama dengan 0,5 ditambah dengan 0,45. Nah, berarti yang kita cari di tabel Z distribusi itu adalah 0,45 ya. Diingat-ingat kita cari tabelnya itu di distribusi Z itu adalah 0,45. Sekarang kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu. Nah, ini adalah tabel Z
sama dengan yang tadi. Tadi Mas ingat kan 0,45, kira-kira 0,45 itu ada di mana? Nah, ini ya. 0,45 itu ternyata ada di sini 0,45. Ada 0,45 tapi ini besar ya angka belakangnya. Jadi kita ambil yang mendekati. Jadi 0,45 sekarang kita tarik nih di sini berapa? Oh ternyata minus 0,1. Kemudian kita tarik lagi ke atas 0,02. Nah, berarti minus 0,1 ditambah dengan 0,02 gitu ya. Kita kembali lagi ke Excel. Nah, di sini sudah saya tulis untuk Z tabelnya itu adalah ini ya, minus 0,1 ditambah dengan 0,02. Jadi minus 0,1 ditambah dengan 0,02. Nah, hasilnya itu adalah minus 0,08. Kita tulis di sini. 0,08. Nah, di sini bisa lihat ya, ternyata uji Z hitung itu dia lebih besar daripada Z tabel. Berarti di sini Z hitungnya itu adalah 1,59, itu dia lebih besar dari minus 0,08. Artinya dia menolak 0. Berarti dia ada di sini nih, ada di daerah penolakan. Nah, berarti dia titiknya ada di sini ternyata. Di berapa? 1,59 ternyata di sini nih. Gitu. Karena ini adalah titik ya, titik-titik dari penerimaan itu. Ya kan? Berarti dia menolak H0. Nah, berarti kesimpulannya adalah apa? Kesimpulannya berarti kadar hemoglobin ikan dewasa normal itu tidak sama dengan hemoglobin ikan yang sakit. Nah, ternyata dari jurnal atau dari literatur pun juga sama gitu. Ternyata hasil dari uji statistika dengan menggunakan uji Z, ternyata memang kadar hemoglobin ikan dewasa yang normal itu dia tidak sama dengan hemoglobin ikan yang sakit. Kenyataannya kan bahwa kadar Hb atau hemoglobin ikan yang normal itu dia jauh lebih tinggi daripada ikan yang sakit gitu ya. Kalau hemoglobin itu kan berarti dia sel darah merah ya kan. Tapi kalau sel darah putih beda lagi. Kalau sel darah putih itu hemoglobin ikan yang sakit itu dia akan jauh lebih tinggi daripada hemoglobin ikan dewasa yang normal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sel darah putih itu digunakan sebagai antibodi untuk kita melawan bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh kita, di tubuh ikan, tubuh manusia, tubuh hewan yang lain, seperti itu. Jadi otomatis sel darah putih yang akan meningkat ketika ikan itu sakit dan hemoglobin atau sel darah merah itu yang justru rendah. Nah, itu adalah contoh dua kasus ya. Yang kasus yang pertama itu dia menerima H0, kemudian untuk kasus yang kedua itu dia menolak H0 gitu. Nah, itu adalah video pembelajaran tentang uji Z yang sudah saya berikan ke kalian. Silakan kalian bisa mengikuti dari rumah menggunakan Excel boleh, menggunakan kalkulator juga boleh, menggunakan Excel by laptop ataupun by phone juga terserah. Silakan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian kalian bisa kalau misalnya kalian sudah tahu nih gimana cara membaca tabel Z, membaca tabel T, kemudian cara analisis uji T hitung, cara
menarik kesimpulannya, itu nanti kalian pasti akan bisa gitu. Jadi kalian cari-cari pertanyaan-pertanyaan tentang uji Z dan juga uji T statistika gitu. Nanti kalian bisa menarik kesimpulannya sendiri. Seperti contoh yang tadi, yang kasus kedua itu kan kadar hemoglobin ikan yang sehat itu tidak sama dengan ikan yang sakit. Ya, memang di literatur, di parafrase, bahkan di uji lab itu juga demikian seperti itu. Tapi apakah di uji statistika itu benar juga seperti itu? Ternyata jawabannya adalah benar. Jadi mereka tidak sama ya. Ikan yang sakit dengan ikan yang sehat itu hemoglobinnya tidak sama gitu. Jadi itu adalah tujuan kita mempelajari statistika. Itu agar kita semakin yakin, oh ternyata memang ini tuh nggak sama gitu loh. Nggak sama dilihat dari uji labnya, kemudian dari uji statistikanya, kemudian dari literatur-literatur apa namanya data-data sekunder yang didapatkan seperti itu. Itu adalah gunanya kita mempelajari statistika. Jadi data yang kita amati itu lebih akurat, 100% lebih akurat gitu. 99% lah, 99% itu lebih akurat. Nah, sekian video pembelajaran dari saya. Mungkin untuk video pembelajaran selanjutnya itu saya akan membahas tentang two-way atau uji hipotesis dua arah. Ya kan, karena ini sudah yang satu arah, karena uji satu arah itu adalah uji statistika yang paling simpel di antara yang lain gitu. Jadi uji untuk berikutnya itu adalah di uji dua arah. Nanti kita lihat video pembelajaran yang selanjutnya. Saya harap kalian bisa mengikuti dengan baik, mempraktekkan dengan baik, dan kalian bisa mencari soal yang berhubungan dengan uji tes ataupun uji Z statistika di satu arah gitu. Jadi apa yang saya berikan ke kalian, video yang sudah saya berikan ke kalian, materi-materi yang sudah saya upload di sistem pembelajaran daring L-Sakti, bisa kalian terapkan, bisa kalian pelajari, bisa kalian ingat-ingat terus gitu. Begitu, sekian dari saya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.